إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan membahas tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam 3 ayat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan inilah dalil yang kelima dari bab yang pertama dalam kitab At-Tauhid. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita bisa memetik pelajaran di sini bahwa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan melainkan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Di surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang Muhammad sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau tidaklah mengada-ada dalam agama. Apa yang beliau ajarkan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh aneh jika ada orang yang merasa berhak untuk mengada-adakan ajaran-ajaran baru di dalam agama, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengada-adakan sendiri, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyuruh beliau untuk menyampaikan, "Ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, atlu ma harrama rabbukum alaikum." Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kamu atas kamu. Ayat ini ditujukan pertama sekali kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat manusia, tapi mengandung peringatan secara khusus kepada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, panggil mereka, aku akan membacakan kepadamu apa yang diharamkan oleh Rabb kamu atas kamu. Maka ini mengandung peringatan bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Oleh karena itu, nanti ada bab tersendiri yang akan kita bahas. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan
itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, agak bising ya. Udah nggak jelas ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini dimulai dengan sebuah peringatan bahwa wasiat yang terkandung di dalam ayat-ayat ini datang dari Rabb untuk mengingatkan kita. Sebelum kita pelajari secara terperinci apa saja wasiatnya, maka kita tahu terlebih dahulu ini datang dari Rabb. Artinya kita sebagai hamba tidak punya pilihan kecuali taat, kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena wasiat-wasiat ini datang dari Rabb kita, yaitu Allah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, dan yang mengatur kita. Menciptakan seluruh makhluk, yang menguasai seluruh makhluk, dan mengatur seluruh makhluk. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi makhluk apabila Allah telah menetapkan keputusannya kecuali tunduk dan patuh. Dan ini sifat orang-orang yang beriman. Allah tegaskan, maka lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, yang laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah menetapkan satu keputusan dalam urusan mereka, lalu mereka mencari sesuatu yang lain selain daripada apa yang Allah putuskan. Begitu pula Allah kabarkan kepada kita ucapan orang-orang beriman ketika dipanggil untuk menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, mencurahkan segala kenikmatan, dan kita sedikit pun tidak akan lepas dari kebutuhan terhadapnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selalu tunduk dan patuh. Mari kita lihat jamaah sekalian satu persatu 10 wasiat Allah dalam 3 ayat ini. Wasiat yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Dan apabila kita dilarang berbuat syirik, itu berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebalikannya, yaitu tauhid. Itulah sebabnya penulis rahimahullah menyebutkan 10 wasiat ini dalam kitab tauhid. Karena larangan berbuat syirik di wasiat yang pertama itu bermakna perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa perintah mentauhidkan Allah adalah perintah yang paling agung. Sebaliknya, larangan berbuat dosa syirik adalah larangan yang terbesar, dosa yang paling Allah murkai. Kenapa jemaah sekalian? Karena disebutkan di urutan yang pertama. Dan umumnya kalau kita baca ayat-ayat dan hadis, jika berbicara tentang perintah-perintah Allah yang disebutkan lebih dari satu, maka umumnya
disebutkan pertama sekali perintah bertauhid. Atau sebaliknya, jika disebutkan beberapa larangan Allah, maka umumnya disebut pertama sekali larangan berbuat dosa syirik. Umumnya seperti itu, walaupun ada sedikit bisa jadi malah dibalik. Yang tauhid, perintah bertauhid disebut terakhir, atau larangan berbuat syirik disebut terakhir. Tapi umumnya selalu disebut yang pertama, karena memang itulah yang paling penting dalam hidup kita, yaitu mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik. Karena itulah hak Allah, hak yang paling agung, dan Allah telah menetapkannya sebagai misi hidup kita. Begitu pula Allah tetapkan sebagai misi utama dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tauhid adalah perintah Allah yang paling agung, dan sebaliknya syirik adalah dosa yang terbesar. Oleh karena itu seringkali disebutkan dalam urutan yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga memberi faedah kepada kita. Larangan berbuat syirik adalah larangan yang bersifat umum. Wala alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Sehingga jemaah sekalian, tidak seorang pun berhak dipersekutukan dengan Allah, walau dia adalah makhluk yang paling mulia, seperti para nabi dan rasul. Apalagi makhluk yang paling hina, yaitu iblis. Tapi jemaah sekalian, orang yang menyembah makhluk yang paling mulia dan orang yang menyembah iblis itu statusnya sama, nggak ada bedanya. Oleh karena itu Allah dengan tegas mengkafirkan orang-orang yang menyembah nabi yang mulia Isa alaihi salam. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Padahal jemaah sekalian, yang mereka sembah adalah makhluk yang sangat mulia, Nabi Isa alaihi salam. Jadi larangan berbuat syirik adalah larangan dalam bentuk umum, sehingga Allah melarang kita menyembah iblis, menyembah setan, menyembah patung-patung, berhala-berhala, arca-arca, menyembah batu-batuan, pepohonan. Begitu pula Allah melarang kita menyembah para wali, menyembah para nabi dan rasul, menyembah malaikat. Semua dilarang oleh Allah, tidak ada pengecualian, karena ayat datang dalam bentuk umum, sehingga mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah melarangnya. Karena jemaah sekalian, memang tidak ada hamba yang pantas dipersekutukan dengan Allah. Sebab hamba itu sebaik apapun dia, tentu dia hanyalah hamba yang tidak mungkin sama dengan Allah. Maka tidak boleh kita samakan dia dengan Allah. Dan hamba itu juga menjadi hamba yang baik karena Allah berikan anugerah kepada dia, bukan karena kehebatan dirinya sendiri, tidak. Allah yang memberikan anugerah kepada dia sehingga dia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, atau dia dijadikan sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia pun hamba yang lemah, yang butuh kepada Allah. Bagaimana mungkin kita samakan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, dosa syirik itu adalah dosa yang terbesar. Walaupun mungkin orang yang berbuat dosa syirik, dia nggak menzalimi orang, dia nggak mencuri, nggak merampok, tapi dia adalah pelaku dosa terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam dosa syirik itu
terkandung penghinaan kepada Allah. Penghinaan kepada Allah karena menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh dalam ibadah. Ibadah itu kan milik khusus Allah. Kalau kita menyembah makhluk, berarti kita samakan makhluk itu dengan Allah. Karena milik khusus Allah kita berikan kepadanya. Bukankah itu penghinaan? Menyamakan Allah dengan makhluk. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah murka dengan semurka-murkanya ketika manusia berbuat dosa syirik, karena di dalamnya terkandung penghinaan kepada Allah. Menyamakan Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuat, dengan hamba yang kecil, yang rendah, yang hina, yang lemah, yang fakir, yang selalu butuh kepada Allah. Maka ini penghinaan namanya. Walaupun orang yang melakukannya mungkin dia tidak bermaksud menghina, tapi hakikatnya itu adalah penghinaan. Dan itulah sebabnya kita diperintahkan untuk berzikir, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Karena Allah telah mereka kotori kemuliaannya dengan perbuatan mereka. Ini arti subhanallah. Kita sucikan Allah karena orang-orang musyrik mengotori kemuliaan Allah dalam amalan mereka. Makanya kita katakan subhanallah. Kalau diteruskan subhanallahi amma yusyrikun atau subhanallahi amma yasifun. Dua-duanya ada dalam ayat. Pertama, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang kedua, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Contohnya, mereka mengatakan Allah adalah Bapa, Allah memiliki anak, maka kita katakan subhanallahi wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Jadi itulah sebabnya dosa syirik sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama yang menjadi inti pembahasan kita dalam kitab tauhid. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jemaah sekalian, sering kita baca dalam ayat selalu disebutkan bersamaan dan berurutan. Setelah perintah menunaikan hak Allah, yaitu ditauhidkan dan tidak dipersekutukan, disusul dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan betapa agungnya hak orang tua. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa setelah hak Allah tidak disebutkan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung hak orang tua? Maka jawabannya, karena hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkandung dalam hak Allah. Maksudnya gimana? Hak Allah kan diibadahi, dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah, ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah kecuali dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hak beliau. Kita meneladani beliau, tunduk dan patuh kepada syariat beliau. Tidak malah kita membuat-buat cara-cara sendiri dalam beribadah, tapi kita cukup mengikuti saja apa yang beliau contohkan. Maka itu hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak lagi disebutkan setelah hak Allah, karena sudah terkandung di dalam hak Allah. Jadi ini menunjukkan kepada kita agungnya hak orang tua, karena disebutkan setelah hak Allah. Maka itu juga bermakna sebaliknya, besarnya dosa durhaka pada kedua orang tua, karena hak orang tua sangat besar. Dan ketika anak
tidak menunaikan hak orang tua, itu sudah termasuk durhaka. Bagaimana lagi kalau dia menyakiti orang tuanya dengan lisannya atau dengan perbuatannya? Kalau dia nggak berbuat baik saja kepada orang tuanya, itu sudah durhaka. Bagaimana lagi kalau dia menyakiti orang tuanya dengan ucapan-ucapannya maupun dengan perbuatan-perbuatannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, perintah berbakti kepada orang tua dalam ayat ini datang dalam bentuk umum, sehingga kata beliau mencakup semua ucapan maupun perbuatan yang dapat memberi manfaat atau menyenangkan orang tua kita. Itu adalah kategori berbakti kepada orang tua. Jadi kita nggak perlu tanya lagi bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, nggak perlu. Lakukan semua yang bisa membuat orang tua kita senang, atau yang dapat memberi manfaat kepada mereka, atau yang mereka suruh, atau yang mereka inginkan. Lakukan semuanya kalau memang kita mampu. Jadi apa saja, baik ucapan maupun perbuatan, baik dengan diri kita, atau dengan harta kita, atau dengan jabatan kita, semuanya. Apa yang bisa membuat orang tua kita senang, orang tua kita mendapatkan suatu kemaslahatan, maka lakukanlah. Itu semuanya masuk dalam kategori berbakti. Hanya saja jemaah sekalian, berbakti yang paling tinggi itu adalah mendoakan orang tua dan mengajak ke jalan yang lurus. Itu berbakti yang paling tinggi. Mendoakan kebaikan untuk orang tua, memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka, dan mengajak mereka ke jalan yang lurus. Kalau kita punya ilmu, kita bimbing orang tua kita, maka ini termasuk sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah masuk Islam, sementara orang tuanya belum masuk Islam. Maka beliau terus berusaha mengajak ibunya masuk Islam, tapi ibunya nggak mau. Sampai Abu Hurairah pada tingkat sangat sedih sekali, beliau menangis, datang kepada Rasulullah SAW, mengadukan orang tuanya yang belum mau masuk Islam, dan sekaligus minta didoakan oleh Rasulullah SAW agar ibunya mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah SAW mendoakan ibunya supaya dapat hidayah. Ketika Abu Hurairah kembali ke rumahnya, ternyata ibunya sudah masuk Islam berkat doa Rasulullah SAW dan juga karena dakwah yang diserukan oleh Abu Hurairah sebelum itu. Maka Abu Hurairah sangat senang, saking senangnya beliau nangis lagi. Kemudian kembali kepada Rasulullah SAW, minta didoakan lagi. Maka Nabi SAW mendoakan agar setiap orang yang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Ini contoh bakti sahabat Nabi Muhammad SAW kepada ibunya yang dulunya masih musyrik. Beliau dakwahi, beliau doakan, bahkan beliau minta didoakan oleh orang yang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW, sampai Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Jadi jemaah sekalian, apa saja yang bisa membuat orang tua kita senang atau tambah cinta kepada kita, atau ada manfaat bagi mereka, maka lakukanlah. Tetapi kita harus selalu ingat dengan syarat selama tidak mengandung dosa kepada Allah. Karena tentu Allah lebih berhak untuk ditaati dan untuk dikejar keridhoannya. Dan Nabi SAW menegaskan, innamat ta'ah fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jadi walaupun orang tua kita marah dan menyuruh kita untuk berbuat satu perbuatan dosa kepada Allah, kita enggak boleh melakukannya. Walaupun orang tua kita marah, walaupun orang tua kita bukan hanya menyuruh, memaksa sekalipun, kita enggak boleh taat. Karena Allah lebih berhak untuk ditaati. Dan secara khusus Allah mengingatkan, apabila orang tua bukan muslim lalu menyuruh anaknya menyembah kepada selain Allah, maka Allah mengingatkan kita,
wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan sekali-kali kamu menaati keduanya. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah yang menyuruh kita taat kepada orang tua kita, Allah pula yang melarang kita taat kepada orang tua kita kalau menyuruh kita berbuat dosa. Tetapi perhatikan lanjutan ayatnya, ini surat Luqman ayat ke-15. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dua orang tuamu, ayah dan ibumu, yang memaksa kamu berbuat syirik itu jangan kamu taati. Akan tetapi kata Allah, pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Walaupun mungkin orang tua kita nggak mendalami ilmu agama, banyak kesalahan mereka, tentu lebih berhak diperlakukan secara baik. Orang tua kita andai musyrik atau kafir, Allah masih menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Cuma jemaah sekalian, tentu ada batasan berbakti kepada orang tua yang muslim dan orang tua yang musyrik. Di antaranya dalam hal mendoakan. Kalau orang tua kita nggak mau bertobat dari dosa kesyirikannya atau nggak mau masuk Islam, kita tidak boleh mendoakan supaya diampuni. Apalagi kalau sudah mati. Kenapa? Karena Allah nggak akan ampuni dan Allah melarang kita melakukannya. Tapi boleh kita doakan supaya dapat hidayah. Sedangkan apabila orang tua kita muslim, seburuk apapun orang tua kita, anak wajib tetap mendoakan. Anak tetap wajib mendoakan supaya Allah ampuni, supaya Allah rahmati. Apakah ketika orang tua kita masih hidup maupun setelah wafat? Seburuk apapun orang tua kita, mungkin orang tua kita selama hidup suka berbuat dosa besar, tapi dia masih muslim, maka tetap anak wajib mendoakan. Dan bisa jadi Allah selamatkan orang tua yang buruk itu dengan doa anaknya yang soleh. Ya. Kemudian wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka. Jemaah sekalian, wasiat ini ada karena adanya kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Na'udzubillah, saking bodohnya mereka, zaman kehidupan mereka itu disebut zaman jahiliyah. Artinya zaman kebodohan yang sangat bodoh. Karena tidak ada cahaya ilmu yang bersinar terang ketika itu. Zaman ketika Nabi SAW sudah diangkat ke langit dan Nabi Muhammad SAW belum diutus. Nggak ada seorang Nabi dan Rasul pun di muka bumi. Zaman antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada cahaya ilmu yang bersinar terang, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus sampai-sampai masa itu disebut masa jahiliyah. Makanya para ulama melarang kita mengatakan jahiliyah abad 20, jahiliyah abad 21. Karena masa jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang yang mengikuti sifat orang-orang jahiliyah itu masih banyak. Cuma zamannya sudah berakhir. Nanti akan kita pelajari juga di kitab ini, di antara sifat-sifat orang jahiliyah yang masih diikuti oleh manusia zaman sekarang, bahkan sebagian umat Islam. Jadi jemaah sekalian, saking bodohnya mereka, anak-anak mereka sendiri mereka bunuh. Anak-anak mereka sendiri mereka bunuh. Anak perempuan mereka bunuh karena malu punya anak perempuan. Maka datanglah Islam menghapuskan jahiliyah itu. Dan anak laki-laki pun mereka bunuh. Karena mereka takut anak ini merepotkan untuk ngasih makan dia. Subhanallah. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu. Maka Allah melarang perbuatan tersebut dan Allah ingatkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum.
kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Bukan kalian yang memberikan rizki kepada mereka. Allah yang menjamin rizki seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ini Allah ingatkan kepada para orang tua dan jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah ini bukan tidak beriman Allah yang memberikan rezeki, tapi kurang keimanan. Bagaimana lagi kalau nggak punya iman? Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Banyak orang terjerumus dalam dosa, sebab utamanya adalah karena lemahnya keimanan. Betapa banyak orang yang terjerumus dalam pekerjaan-pekerjaan yang haram, bukan karena dia tidak beriman Allah yang memberikan rizki. Orang-orang itu kalau ditanya siapa yang memberikan rizki, pasti jawab Allah, tapi kurang keimanan. Oleh karena itu perlu kita berusaha memberi nasihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih kurang keimanan, agar bertambah, agar menguat imannya, sehingga dia bisa meninggalkan yang haram dan melakukan amal ketaatan. Maka Allah menjamin rizki setiap manusia. Dan Allah beri peringatan khusus kepada para orang tua, jangan khawatirkan rizki anak. Kalau kita mengkhawatirkan rizki anak, jamaah sekalian, seakan kita yang memberikan rizki kepada mereka. Kalau kita yakin Allah yang memberikan rizki kepada mereka, kenapa kita khawatir? Kan Allah sudah jamin rizki mereka. Jadi ini juga terkandung pelajaran penting, pendidikan kepada setiap orang tua untuk bertawakal kepada Allah dalam rizki anak. Orang tua harus semangat mengarahkan anak mendalami ilmu agama. Jangan karena takut anak susah cari kerja, susah dapat rezeki, lalu khawatir kalau mendorong anak mendalami ilmu agama. Subhanallah. Orang tukang maksiat saja jemaah sekalian, Allah jamin rezekinya. Bagaimana lagi dengan orang yang mendalami ilmu agama, berusaha mengamalkannya dan menyebarkannya seluas-luasnya? Tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Jangan sampai seperti itu jamaah sekalian, karena banyak orang tua seperti itu. Nggak peduli lagi anak ini mau jadi apa, yang penting bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak sedikit orang tua yang mendorong anaknya menjadi artis. Padahal dia tahu dunia artis itu dunia yang berbahaya sekali. Dunia orang buka aurat, dunia campur baur laki-laki dan perempuan, dunia yang sulit terkontrol. Saya tidak katakan semuanya rusak, tidak. Tapi banyak sekali yang rusak. Dan banyak orang baik-baik masuk ke dunia itu menjadi rusak. Tapi anaknya masih kecil, didorong untuk menjadi artis. Bermodal kecantikan yang Allah berikan, subhanallah. Kecantikan yang Allah berikan mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya demi mendapatkan rezeki yang melimpah. Padahal Allah yang memberikan rezeki. Jemaah sekalian, larangan membunuh anak sendiri, walhamdulillah kita jarang sekali mendengarkan kasus seperti itu, orang tua membunuh anak. Adanya larangan ini karena dulunya ada. Allah mengingatkan jangan sampai terjadi lagi. Namun ada yang mirip dengan itu yang masih banyak terjadi. Tapi sebelum lahir sudah dibunuh. Bahkan sudah dicegah kehadirannya sebelum itu. Makanya para ulama menamakan pencegahan kehamilan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat sebagai pembunuhan kecil. Apalagi kalau sudah sempat hamil, jamaah sekalian, kemudian digugurkan, itu dosanya sangat besar.
Dan kalau sudah mencapai usia 4 bulan, kemudian digugurkan lalu janinnya mati, maka dosanya sama dengan membunuh. Sudah sama. Itu bukan lagi pembunuhan kecil, itu pembunuhan besar. Karena usia 4 bulan sudah ditiupkan ruh, dia sudah menjadi manusia. Makanya kalau lahir anak usia 4 bulan kemudian wafat, dia dikuburkan seperti orang yang sudah lahir kemudian wafat. Dia dimandikan, disolatkan, dikafani, sebelum itu disolatkan, kemudian dikuburkan. Karena dia sudah ditiupkan ruh. Tapi kalau misalkan keguguran sebelum 4 bulan, maka dia belum menjadi manusia sehingga tidak perlu diperlakukan itu. Ya. Ini sangat disayangkan. Masih ada, bahkan banyak, bahkan digalakkan. Dan alasannya pun hampir mirip. Cuma bahasanya beda sedikit. Bahasanya supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Kenapa kalau terjadi peledakan penduduk? Nanti susah cari kerja. Sama, kurang iman kepada Allah. Kurang iman Allah yang memberikan rezeki. Maka jemaah sekalian, kita sering mendengarkan dulu ya. Dan ini keyakinan orang-orang tua kita dahulu. Keyakinan yang benar. Banyak anak, banyak rezeki. Itu benar. Karena berarti semakin banyak anak, semakin banyak titipan rezeki dari Allah melalui kita untuk mereka. Allah titipkan kepada kita untuk mereka. Berarti semakin banyak anak, banyak rezeki. Banyak istri, banyak masalah. Makin banyak masalah, banyak pahala. Tidur di masjid misalkan pahala kan. Jadi ini sangat disayangkan, masih terjadi. Walaupun gak persis sama, namun alasannya sama. Intinya kurang keimanan. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang kepada suami, juga penyayang kepada anak, serta wanita yang subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Dan di kehidupan dunia ini, banyaknya umat Islam, karena kita banyak anak, itu adalah kekuatan umat Islam. Itu adalah kekuatan umat Islam. Tapi kalau anak-anak ini dididik, kalau anak banyak tapi nggak dididik, itu malah bencana. Kita berusaha memperbanyak keturunan, tapi kita didik dengan baik. Maksudnya pendidikan agamanya diperhatikan dengan baik. Bukan berarti mengabaikan pendidikan umum, tidak. Namun pendidikan agama yang harus lebih ditekankan. Kita carikan sekolah yang terbaik dalam mendidik agama mereka. Ini diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, tidak boleh mencegah atau membatasi kehamilan, kecuali membatasi anak, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin istri kita sudah semakin tua sehingga membahayakan kalau dia hamil lagi, atau mungkin ada penyakit tertentu sehingga membahayakan kalau dia hamil lagi, maka itu contoh alasan yang membolehkan tidak punya anak lagi. Tapi kalau hanya masalah khawatir mau ngasih makan apa, ini seperti kekhawatiran orang-orang jahiliyah dahulu. Maka harus perbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita masuk wasiat yang keempat. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji,
perbuatan-perbuatan dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah wasiat yang keempat, larangan mendekati perbuatan-perbuatan dosa. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bahwa semua yang Allah larang atas kita mencakup dua bentuk larangan. Semua yang Allah larang atas kita mencakup dua bentuk larangan, yaitu larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi Allah melarang zina dalam dua bentuk larangan. Larangan melakukannya dan larangan mendekatinya. Mendekatinya juga dilarang, bukan hanya melakukannya. Mendekati zina itu misalkan bergaul bebas dengan yang bukan mahram, dengan lawan jenis yang bukan mahram. Begitu pula melihat lawan jenis yang bukan mahram, tidak menundukkan pandangan, atau sebaliknya kaum wanita tidak berjilbab. Begitu pula bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang paling berbahaya kalau sudah berdua-duaan. Maka itu pintu terakhir. Pintu terakhir untuk masuk kepada perzinahan adalah laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan. Maka semua itu sudah diharamkan. Semua pintu-pintu itu diharamkan. Ini berlaku untuk semua perbuatan dosa, termasuk dosa syirik. Makanya di dalam kitab ini insyaallah akan kita pelajari, penulis rahimahullah menyebutkan banyak sekali dosa syirik, dan juga beliau menyebutkan banyak sekali dosa-dosa belum menjadi syirik, tapi kalau kita melakukannya kita akan terjerumus dalam dosa syirik. Ini penting untuk dipahami. Insyaallah taala nanti kita akan pelajari di bab-bab yang akan datang. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita menjauhi perbuatan dosa itu, karena ini juga termasuk pelajaran penting dari ayat ini. Islam mengajarkan kepada kita pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan, karena pengobatan itu lebih sulit daripada pencegahan. Bukan berarti tidak mungkin sembuh lagi, tapi lebih sulit. Maka orang yang sudah terjerumus dalam dosa itu lebih sulit untuk bertobat daripada orang yang belum terjerumus lalu dia berusaha menghindarinya. Itu lebih mudah. Kalau dia sudah masuk ke dalam perbuatan dosa itu, lebih sulit baginya untuk keluar darinya, walaupun bukan tidak mungkin. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita untuk menjauhi, jangan mendekati. Karena kalau kita mendekat, kita akan terjerumus di dalamnya. Termasuk jemaah sekalian, kita dilarang mendekati orang-orang yang sedang berbuat dosa. Apalagi kalau yang dia lakukan itu dosa terbesar, dosa syirik. Bagaimana mungkin mereka lagi upacara menyembah patung-patung, lalu kita datang menonton, kita cari hiburan, padahal dia sedang melakukan dosa terbesar. Semua dosa nggak boleh kita datangi orang yang melakukannya, kecuali untuk satu maksud, yaitu kita mau menasihatinya, mengajak dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan padanya khamar. Maksudnya walaupun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di situ. Kenapa? Karena keberadaan dia di situ adalah pintu dia terjerumus di dalamnya. Dia harus segera menjauh sejauh-jauhnya dari situ. Dan juga karena jemaah sekalian, jika ada orang-orang berbuat dosa dan kita mendekati mereka, kemudian kita diam saja, tidak menegur mereka, tidak menasihati, apabila Allah menghukum mereka, kita juga kena. Ini Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25.
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Bukan hanya zalim yang diazab, yang baik pun akan diazab. Kenapa? Orang baik ini bergabung dengan dia dan dia nggak menegur, diam saja. Maka Allah pun murka kepadanya sehingga dia sekalian diazab. Jadi ini bahayanya jemaah sekalian mendekati orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian Allah ingatkan juga di sini, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada beberapa penafsiran ulama tentang makna ini. Sebagian mengatakan yang nampak itu yang dosanya besar, yang tersembunyi yang dosa kecil, semuanya engkau jauhi. Sebagian ulama mengatakan yang nampak itu yang orang semua tahu itu dosa, sedangkan yang tidak nampak hanya diketahui oleh para pelajar, para penuntut ilmu, para santri, para ustadz bahwa itu dosa. Orang kebanyakan nggak ngerti itu dosa karena dia nggak mendalam ilmu. Maka sama saja kata Allah, kamu tinggalkan semuanya. Karena terkadang kita bersama para santri, kita nggak melakukan dosa itu, tapi kita kalau bergaul sama orang awam, kita lakukan dosa itu karena mereka menganggap itu bukan dosa. Mereka menganggap itu bukan dosa. Maka Allah ingatkan semuanya kamu jauhi. Kemudian penafsiran yang ketiga, yang nampak itu artinya yang manusia bisa melihat kita, yang tidak nampak yang mereka tidak melihat kita. Jadi ketakwaan kita kepada Allah sama saja di depan orang atau saat kita bersendirian. Saat kita bersendirian dengan HP kita, saat kita bersendirian di hotel misalkan, maka ingatlah Allah selalu melihat kita. Walaupun orang-orang yang kita kenal tidak melihat kita, maka hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wasiat yang kelima adalah larangan menghilangkan nyawa atau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang Allah haramkan itu ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Menghilangkan nyawa seorang muslim ini adalah bahaya yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan keras, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja. Jemaah sekalian, kata mukmin di sini mencakup mukmin yang baik ataupun mukmin yang masih suka berbuat dosa. Mencakup kedua-duanya. Kalau kita hilangkan nyawanya selama dia masih mukmin, kata Allah, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Balasannya adalah neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah, dan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini luar biasa, ancaman yang sangat keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah siapkan untuknya azab yang besar. Rasulullah SAW juga bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Hati-hati jemaah sekalian, ini jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Satu nyawa saja selama dia masih muslim. Muslim loh. Walaupun dia mungkin bukan muslim yang sangat baik, mungkin dia masih terjerumus dosa,
Tapi kalau kita menghilangkan nyawanya, naudzubillah, kata Nabi SAW, itu lebih berat di sisi Allah daripada musnahnya dunia ini seluruhnya. Jangan main-main dengan jiwa seorang mukmin. Yang membunuhnya, begitu pula yang memprovokasinya agar terbunuh, sama-sama mendapatkan ancaman yang keras. Kemudian yang kedua, jiwa yang Allah haramkan adalah kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, lalu ada seorang muslim yang berjanji melindungi dia, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang melakukan perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh mengkhianati perjanjian. Yang keempat, kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Contohnya orang-orang kafir di negeri kita, mereka adalah kafir dhimmi karena penguasa kita muslim. Orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita disebut kafir dhimmi, maka mereka termasuk yang haram untuk dibunuh. Membunuh orang-orang kafir yang haram dibunuh ini, jemaah sekalian, ini dosanya juga tidak main-main. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, apakah perjanjian sebagai warga negara, atau gencatan senjata, atau perjanjian untuk melindungi dia, maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium harumnya surga, padahal harumnya surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Menunjukkan itu adalah dosa yang sangat besar, dan itu bisa menjadi sebab mereka tidak mau masuk Islam. Itu diantara mudarat yang sangat besar, padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu kita pun paham aksi-aksi terorisme dengan cara membunuh orang-orang non-muslim secara serampangan, maka itu bukan ajaran Islam, justru dosa besar dalam Islam. Seperti membunuh orang-orang non-muslim di negeri kita, itu dosa besar dalam Islam. Bahkan di negeri orang kafir yang kaum muslimin berjihad melawan mereka, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, dan jangan membunuh siapapun yang tidak memerangi kalian. Jadi yang bunuh itu yang mau perang saja, yang dibunuh itu hanya yang mau perang. Maka umat Islam menghadapinya dengan jihad. Adapun yang dilakukan oleh para teroris, melempar bom di gereja, siapa yang mati? Ada anak kecil, ada perempuan, ada orang tua, orang-orang yang semuanya nggak bersenjata. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, dan sama sekali tidak meninggikan Islam, hanya menjatuhkan wibawa kaum muslimin, begitu pula agama Islam. Itu yang mereka lakukan, nggak ada manfaat bagi Islam. Tapi kemudian muncul golongan yang lebih parah, yang lebih berbahaya, yaitu mereka kemudian menjadi benci kepada Islam, benci kepada semua yang berbau Islam. Tapi karena tidak mau disebut sebagai pembenci Islam, mereka mengklaim, kami nggak benci Islam, kami benci Arabnya, ke Arab-Araban yang kami benci, bukan keislamannya. Padahal hakikatnya yang mereka benci adalah Islam. Kalaupun Arabnya, Nabi kita yang mulia SAW orang Arab. Allah mengangkat manusia yang paling mulia itu dari bangsa Arab. Bangsa Arab nggak semuanya rusak. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, orang-orang rusak. Ada Nabi yang mulia Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kenapa Arabnya yang dibenci? Benci saja orang rusaknya. Ada yang kemudian benci terhadap syariat berjihad. Bahkan bukan hanya syariat berjihad, semua yang berbau syariat mereka benci. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kalau mereka muslim, sudah batal Islam mereka,
Surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir kata Allah karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan mereka. Dan itu juga akibat tidak menggunakan logika yang sehat. Yang berbuat segelintir orang teroris mengatasnamakan jihad, malah jihadnya yang dibenci, Islamnya yang dibenci. Umat Islam yang mengamalkan Islam yang benar, itu yang mereka benci. Kan nggak logis itu, nggak sesuai akal sehat. Jadi kalau orang tidak menggunakan akal sehat, niscaya dia akan tersesat. Oleh karena itu jemaah sekalian, perhatikanlah di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah Allah memberi wasiat kepadamu agar kamu berakal. Tidak ada orang yang berakal kecuali dia mengikuti syariat Allah berdasarkan ayat ini. Dan Allah juga mencela orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak berakal? Tidak menggunakan akal kalian untuk memahami apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Tapi jemaah sekalian, dalam ayat ini dikatakan illa bil haq. Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu seperti apa? Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan yang dia telah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah kecuali karena satu dari tiga alasan. Yang pertama adalah as-sayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah lalu berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Yang kedua, an-nafs bin nafs, membunuh maka dibalas bunuh, hukumannya adalah hukuman mati. Yang ketiga, at-tariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan Islam dan kaum muslimin. Ini tiga contoh orang yang boleh dibunuh. Mereka dibunuh dengan alasan yang benar. Tapi yang berhak melakukan itu hanyalah pemerintah, bukan masyarakat. Karena ini hukuman. Hukuman itu bukan hak masyarakat, itu adalah hak pemerintah. Kalau masyarakat melakukannya, malah masyarakat telah melanggar ketentuan syariat. Contoh lain jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa saja yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual, LGBT, berhubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki, maka bunuh keduanya, kata Nabi SAW. Tapi ini juga sama, yang berhak membunuh adalah pemerintah. Jadi jangan antum lihat bencong di jalan tabrak saja, jangan, nanti anak yang ditangkap. Pemerintah yang berhak melakukannya setelah diadili. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka kita tidak boleh mengambil alih. Karena kalau kita ambil alih, mungkin muncul mudarat yang malah jauh lebih besar daripada maslahatnya. Iya. Kita masuk wasiat yang keenam. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia berusia dewasa. Dia sudah dewasa, maksudnya dia sudah mampu mengelola hartanya sendiri, kembalikan seluruh hartanya. Jadi wasiat yang keenam adalah larangan mempergunakan baik untuk diri kita sendiri atau untuk yang lainnya harta anak yatim yang diamanahkan kepada kita. Walaupun anak yatim itu masih saudara kita, mungkin ponakan kita, orang tuanya wafat, anaknya masih kecil, dia belum bisa mengelola hartanya, maka kita jaga hartanya.
Itu amanah di pundak kita. Maka Allah ingatkan, hati-hati tatkala kita diamanahkan harta anak yatim, jangan kita gunakan sedikit pun kecuali untuk keperluan dia, untuk sekolahnya dia dan keperluan-keperluan dia yang lain. Tapi dalam ayat ini Allah juga mengatakan kecuali kita pergunakan dengan cara yang terbaik. Maksudnya apa? Kata para ulama, kita kembangkan harta itu. Kita kembangkan harta itu dengan cara yang terbaik. Terbaiknya itu dilihat dari dua sisi. Pertama, menguntungkan. Yang kedua, sesuai syariat. Mungkin kita belikan tanah, nanti anak itu besar, tanah sudah jadi mahal. Boleh seperti itu. Karena jemaah sekalian, harta anak yatim itu juga kena zakat. Karena kewajiban zakat itu bukan atas dirinya, tapi atas hartanya. Sehingga walaupun dia yatim, tapi hartanya banyak, mencapai nisab dan mencapai haul, dia juga harus mengeluarkan zakat. Walinya mengeluarkan zakatnya. Sehingga bisa-bisa hartanya berkurang karena zakat. Zakat kan setiap tahun. Kalau tahun depan walaupun hartanya berkurang tapi belum di bawah nisab, berarti kena zakat lagi. Begitu terus setiap tahun. Oleh karena itu Allah mengatakan boleh kalian mempergunakan hartanya untuk dikembangkan. Dan orang yang mengelolanya, dia boleh ambil upah sesuai dengan kadar usahanya. Dan bahkan jemaah sekalian, di surat An-Nisa ayat ke-6 Allah juga mengizinkan orang yang mengasuh anak yatim, dan anak yatim itu punya harta, apabila orang itu miskin, dia boleh ambil sekedar kebutuhannya. Kata Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya. Apa artinya menjaga kesucian diri? Jangan dia makan harta anak yatim itu. Orang yang makan harta orang lain dengan cara yang zalim, berarti dia tidak menjaga kesucian dirinya. Dia mengotori dirinya dengan harta yang haram. Kemudian kata Allah, wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang fakir, maka hendaklah dia makan, tapi dengan cara yang baik. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, maksud dengan cara yang baik itu adalah dua kemungkinan. Pertama, dia hanya boleh ambil harta itu sesuai dengan upahnya, serupa dengan upahnya menjaga anak itu, mengasuh anak itu. Jadi dia di sini harus amanah, jangan dia ambil lebih daripada itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia hanya mengambil sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Maksudnya kebutuhan pokoknya, bukan kebutuhannya beli mobil mewah, bukan. Kebutuhan pokoknya untuk makan, untuk minum, dan yang semisalnya. Nah, itu pun kata Umar bin Khattab, begitu pula Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya, itu statusnya hutang. Kalau dia sudah berkecukupan, dia harus bayar. Itu statusnya adalah hutang. Iya. Jadi ini khusus pengasuh anak yatim yang fakir. Dia boleh ambil harta itu sesuai dengan kadar upahnya atau sesuai dengan kadar kebutuhannya, tapi statusnya adalah hutang. Kalau dia sudah berkecukupan, dia harus kembalikan. Dan Allah mengatakan di sini, hatta yablugha asyuddah, sampai dia dewasa. Maksudnya, kalau dia sudah balik. Ini satu. Yang kedua, dia sudah mampu mengelola hartanya. Tapi kalau kita lihat sudah balik, namun masih kekanak-kanakan, jangan-jangan uang 1 miliar dia belikan permen semuanya misalkan, jangan kita kasih, kita tahan dulu sampai dia sudah paham nilai uang ini, dia tidak sembarangan mempergunakannya. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat
An-Nisa ayat ke-6. Wabtalul yatama. Ujilah anak-anak yatim itu, uji terlebih dahulu. Yang diuji adalah dua hal ini. Dia sudah balik atau belum? Yang kedua, dia sudah mampu mengelola hartanya atau belum? Pemikirannya sudah matang atau belum? Baru kemudian dikembalikan hartanya. Iya. Dan Allah juga mengingatkan jemaah sekalian ancaman keras bagi orang yang makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna al-amwala al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim, maka hakikatnya yang mereka makan itu adalah api, dan mereka kelak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Mungkin antum perhatikan jemaah sekalian, beberapa tahun, mungkin sekitar 10 atau 20 tahun terakhir ini, banyak sekali asrama-asrama yatim berdiri di pinggir-pinggir jalan. Nah, sekarang di era WhatsApp, anak setiap hari dapat WhatsApp, nggak tahu siapa yang ngirim, minta bantuan untuk anak yatim. Nggak tahu siapa yang ngirim tuh, nggak tahu dapat di mana nomor anak. Entah ada mesin acak begitu, kirim terus setiap hari. Nah, ini juga harus hati-hati, waspada mereka yang mengatasnamakan anak yatim. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memakan harta itu dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka hanyalah api saja, bukan sebuah yang bermanfaat bagi mereka. Dan sebaliknya, orang yang mengasuh anak yatim, bersedekah kepada anak yatim, maka pahalanya sangat besar sekali. Wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan penuhilah takaran serta timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wasiat yang ketujuh adalah perintah berbuat adil dalam menakar dan menimbang. Ini mencakup semua perbuatan kita. Hendaklah berlaku adil. Hendaklah kita berlaku adil dalam semua perbuatan kita. Hanya saja Allah mengingatkan khusus dalam takaran dan timbangan, karena kita hampir sehari-harinya berhubungan dengan ini. Apakah kita sebagai penjual atau sebagai pembeli, atau mungkin kita yang menjadi karyawan di toko tersebut sehingga kita yang bertugas. Maka Allah juga mengingatkan di ayat yang lain, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang-orang yang curang. Ini bagus, ayat ini ditulis di setiap toko, di pasar-pasar. Allah memberi peringatan, celakalah orang-orang yang curang. Lalu Allah sebutkan sifat mereka. Apabila mereka minta diukur kepada orang, mereka minta harus penuh, harus sesuai ukuran. Tapi kalau mereka mengukur untuk manusia, maka mereka berlaku sebaliknya, mereka curang kepada manusia. Jadi ada ayat khusus yang menjelaskan tentang ini. Namun di sini Allah mengatakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya jemaah sekalian, kalau kita sudah berusaha, kalau ada kekurangan sedikit, maka itu Allah maafkan. Contoh, mungkin kita mengukur beras, berasnya 1 liter, mungkin kurang 1 butir, yang kita nggak bisa pastikan. Maka kata Allah, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Itu Allah maafkan. Kita ngukur tanah, mau jual tanah, mungkin ada kurang sedikit sekali. Kalau kita sudah berusaha tepat, maka Allah maafkan. Yang masalahnya kita nggak berusaha. Jadi di sini harus berusaha tepat dalam ukuran tersebut. Maka jika ada kurang-kurang sedikit, Allah memaafkan kita. Wasiat yang ke berapa sekarang? Yang ke-8. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berucap,
maka berucaplah dengan adil walaupun terhadap keluarga atau kerabat. Wasiat yang ke-8 adalah perintah berlaku adil dalam ucapan. Setelah sebelumnya adalah perintah berlaku adil dalam perbuatan. Dan lihat jemaah sekalian perbedaan antara perintah berlaku adil dalam perbuatan dan perintah berlaku adil dalam ucapan. Kalau dalam perbuatan Allah katakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi perintah berbuat adil dalam ucapan, Allah tidak berkata begitu. Kenapa? Karena kita manusia bisa berlaku adil dalam ucapan kita. Nggak bisa kita mengatakan saya terpaksa ngomong begitu padahal itu tidak adil. Kita nggak bisa berkata begitu, karena itu bukan sesuatu yang diizinkan kepada kita. Iya. Maka berkata adillah. Contoh jemaah sekalian, kalau kita harus bersaksi, maka berkatalah yang benar. Kita katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau kita tahu seseorang itu bersalah, walaupun dia keluarga kita, kita katakan dia salah. Bahkan walaupun yang bersengketa dengannya adalah orang kafir, tapi kita tahu yang salah adalah si muslim. Jangan karena kita membela muslim lalu kita mengatakan dia benar padahal dia yang salah. Tidak seperti itu cara kita beragama. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Walaupun kata Allah terhadap keluargamu. Artinya meskipun merugikan keluargamu, kalau dia salah katakan salah. Inilah yang diajarkan Islam kepada kita. Dan dulu Nabi Muhammad SAW bersumpah, wa aimullahi lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Enggak ada pandang bulu. Ini ajaran Islam. Orang kecil, orang besar, semuanya dihukum. Ini ajaran Islam. Begitu pula dalam berlaku adil, hendaklah kita berlaku adil kepada siapapun, baik itu saudara kita maupun bukan saudara, muslim maupun kafir. Karena jemaah sekalian, kita dilarang berbuat zalim kepada orang kafir. Benar, kita diperintahkan berlepas diri dari mereka, tapi kita nggak boleh zalim kepada mereka. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, jangan zalim, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kita masuk wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi aufu. Dan perjanjian Allah tunaikanlah. Dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah. Wasiat yang ke-9 adalah perintah menunaikan janji kepada Allah. Apa artinya jemaah sekalian perjanjian Allah? Mencakup dua makna. Mencakup dua makna. Makna yang pertama, semua perintah dan larangan Allah yang ditujukan kepada kita. Perintah harus kita amalkan, larangan harus kita tinggalkan. Itu perjanjian kita dengan Allah. Kita mungkin nggak ingat janji itu, tapi Allah beri peringatan kepada kita. Allah ingatkan. Allah sudah ambil perjanjian itu jauh sebelum kita berada di janin, berada di rahim ibu kita, menjadi sebuah janin. Jauh sebelum itu. Waktu itu hanya ada Nabi Adam alaihissalam. Allah keluarkan semua keturunan beliau, dan Allah ambil perjanjian itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Lalu kita semua mengatakan, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, bala syahidna. Tentu kami bersaksi, kami akui. Rabb itu artinya yang harus ditaati. Yang harus ditaati, karena dia adalah pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk. Ini yang pertama. Semua ajaran syariat ini adalah perjanjian kita dengan Allah. Makna perjanjian yang kedua dalam ayat ini adalah semua perjanjian yang kita buat dengan orang lain.
Apakah perjanjian bisnis, kalau antar negara perjanjian gencatan senjata atau perjanjian damai, kerjasama dan lain-lain. Semua perjanjian itu wajib kita tunaikan. Dan semua perjanjian itu adalah perjanjian Allah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita menunaikan janji, memenuhi amanah. Jangan seperti orang-orang munafik, mereka tidak amanah, tidak menunaikan janji, dan suka bohong. Dan ini berlaku bagi perjanjian kita dengan sesama muslim maupun dengan orang kafir. Kita bisnis dengan orang kafir boleh-boleh saja, tidak masalah, enggak dilarang. Yang dilarang kita bersikap loyal kepada mereka. Kalau jual beli dengan mereka, bisnis dengan mereka boleh. Maka jika kita ada perjanjian bisnis kerjasama dengan orang-orang kafir, kita tidak boleh mengkhianati perjanjian itu, apalagi dengan sesama muslim. Jadi semua perjanjian kita dengan orang lain itu juga perjanjian Allah. Sehingga kita harus ingat, Allah akan mintai pertanggungjawaban itu. Semua perjanjian kita dengan orang lain, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita kelak di hari kiamat. Dan ini akhir ayat yang kedua, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepadamu agar kamu bisa memetik pelajaran. Kita masuk wasiat yang ke-10 yang terakhir, juga terdapat di ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, satu jalanku, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah, karena itu akan menyesatkan kamu dan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah yang lurus. Inilah jemaah sekalian, wasiat ke-10 sebagai penutup. Dan biasanya penutup itu adalah kata kunci. Dan memang benar, wasiat yang ke-10 ini mencakup seluruh wasiat sebelumnya. Karena wasiat yang ke-10 adalah perintah mengikuti jalan yang lurus, dan semua wasiat sebelumnya semuanya adalah bagian dari jalan yang lurus. Begitu pula sebaliknya, Allah melarang kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa itu jalan yang lurus dan apa itu jalan-jalan yang lain? Jalan yang lurus itu tidak lain adalah jalan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah yang lurus dan memecah belah kalian. Maka jalan-jalan yang lain itu artinya adalah al-bid'ah wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wasiat yang ke-10 adalah perintah mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan larangan menyelisihi beliau. Inilah kata Allah, jalan yang lurus, satu jalan, dia tidak berbilang. Sementara jalan-jalan yang menyesatkan itu sangat banyak, jumlahnya berbilang. Kalau dalam hadis ada 72 golongan. Tapi kata para ulama, 72 golongan ini adalah intinya, adalah pokoknya. Cabang-cabangnya pun di kemudian hari banyak. Namun inti daripada kesesatan itu ada 72 jalan, 72 golongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar illa wahidah, ma ana alaihi washabi.
semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kita pun tahu yang dimaksud jalan yang lurus adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Ayat ini juga memberi faedah penting kepada kita. Inilah jalan persatuan, dan inilah persatuan itu sendiri. Persatuan itu adalah mengikuti jalan yang lurus. Sedangkan perpecahan adalah mengikuti selain jalan yang lurus itu, selain jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Walaupun jumlah mereka lebih banyak, walaupun mereka bersatu, bahkan mereka buat organisasi dan mereka bergabung semuanya di situ, dan semuanya dapat kartu anggota, mereka punya aktivitas yang sama, aksi bersama, atau mereka buat misalkan forum organisasi, semuanya bergabung, tapi mereka tidak mengikuti jalan yang lurus, maka mereka tidak disebut bersatu. Bahkan mereka disebut merawat perpecahan, bukan bersatu. Bersatu itu adalah mengikuti jalan yang lurus, walaupun seorang diri. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, berjamaah atau bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Maka Allah ingatkan, yang memecah belah kita sebenarnya adalah semua yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa. Maka Allah memberi peringatan kepada kita bahwa kita tidak mungkin mencapai derajat ketakwaan kecuali kita beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang itu rajin ibadah, tapi cara dia beribadah tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan bisa mencapai derajat ketakwaan. Walhamdulillah jemaah sekalian, selesai penjelasan singkat 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit tanya jawab, silakan ditulis sambil saya bacakan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang pentingnya 10 wasiat ini. Penulis Kitab Tauhid menyebutkan berikutnya, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka hendaklah dia membaca ayat ini. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, yaitu 3 ayat yang sudah kita bahas. Al-An'am 151 sampai 153. Jemaah sekalian, kenapa beliau berkata begitu? Karena ada sebagian kaum muslimin yang memperdebatkan, sayang sekali ya, Nabi Muhammad SAW wafat belum sempat nulis wasiat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kamu mau melihat wasiat Nabi Muhammad SAW, kamu gak usah repot, kamu baca saja ayat ini. Artinya, andai Nabi SAW menulis wasiat, Ibnu Mas'ud memahami, pastilah wasiat ini yang akan beliau tulis, karena beliau tidak akan pernah keluar dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Allah adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat mendalam, dan juga menunjukkan pentingnya 10 wasiat ini. Baik. Apakah boleh dalam berbelanja kita pilih-pilih hanya kepada penjual sesama muslim? Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, ini termasuk al-wala, termasuk loyalitas kepada sesama muslim. Kalau ada 2 toko bahkan berdekatan, satunya muslim, satunya kafir, maka kita pilih yang muslim. Ini termasuk sikap loyalitas kepada dia.
Walaupun mungkin dia lebih mahal sedikit, tidak masalah. Uang yang dipegang oleh seorang muslim untuk kemanfaatan. Apakah untuk dia beribadah, untuk keluarganya beribadah. Tapi kalau kita ngasih kepada orang kafir, untuk kemudaratan. Jadi ini termasuk wala kepada sesama muslim. Tapi bukan berarti menjadi haram membeli kepada orang kafir, tidak masalah. Berjual beli dengan orang kafir itu hukumnya mubah. Namun jika ada produk yang sama antara muslim dan kafir, tentu kita beli kepada yang muslim. Ini bagian dari sikap wala kita kepada sesama muslim. Demikian disebutkan dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah. Wallahu alam. Pertanyaan cuma satu, jadi kita tutup saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.